Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحديث أو كما قال. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu ibadah sholat Jum'ah. Mudah-mudahan anugerah yang Allah berikan kepada kita ini kita imbangi dengan rasa syukur yang benar, yaitu imtithalu awamirillah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bila mana kita bersyukur dengan cara seperti itu, otomatis kita sudah tercatat sebagai golongan orang-orang yang bertakwa, yang dijamin kehidupannya bahagia dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabat yang tentunya perlu kita fikirkan apa yang menjadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang menjadikan orang itu mulia dan orang itu kehilangan kehormatannya. Di antaranya adalah salasun munajjiyatun wa salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang orang itu menjadi selamat, menjadi bahagia dunia dan akhirat. Dan ada 3 hal yang menjadikan orang itu celaka, hancur, baik dunia maupun akhirat. Fa'amal munajjiyatu fataqwallahi fis sirri wal alaniyah. Maka adapun hal-hal yang menyebabkan orang itu selamat, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fisirri wal alaniyah, dalam keadaan sepi sendiri maupun di tengah keramaian banyak orang. Ini artinya menuntut seseorang untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala dia sendiri, maka ketakwaan itu benar-benar dipertaruhkan, karena hanya dia dan Allah. Apakah dia menuruti hawa nafsunya atau dia takut kepada Allah? Kalau di tengah-tengah keramaian, di depan banyak orang, mungkin bisa
masih menghindari perbuatan-perbuatan negatif, mungkin masih bisa menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karenanya orang yang selalu bertakwa kepada Allah fisirri wal alaniyah ini akan selamat kehidupannya. Yang kedua adalah wal qaulu bil haqqi fir ridha was sukhti, yaitu mengucapkan perkataan-perkataan yang benar, baik dikala ridho, dikala lepas tanpa ada tekanan, maupun wasukhti dalam keadaan marah. Perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar ini akan menjadikan orang selamat. Sebagai contoh, dalam kehidupan rumah tangga suami istri, ucapan-ucapan yang benar dalam keadaan dingin maka bisa menjadikan keluarga itu sejahtera, tentram. Maupun ketika marah maka harus menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Apabila sampai keluar dalam keadaan marah, ungkapan-ungkapan kotor, maka keluarga itu akan hancur, tidak akan selamat. Kata-kata kotor, bahkan kata-kata tolak, meskipun dalam keadaan marah, maka sudah jatuh talaknya. Jelas ini tidak akan selamat keluarga itu. Juga apabila kita memiliki posisi dalam struktural, baik dalam kondisi tenang maupun dalam kondisi yang marah, itu harus mampu mengendalikan emosi agar kata-kata yang keluar itu tidak menjadikan presiden buruk bagi orang-orang di sekitar kita, akibat kita tidak mampu menahan perkataan-perkataan yang baik. Yang ketiga, wal qasdu fil ghina wal faqri, yaitu wal qasdu, hidup sederhana, baik dalam keadaan cukup maupun dalam keadaan kekurangan. Dikala kita rezeki kita lancar, maka kesederhanaan yang kita lakukan. Ketika kondisi rezeki ekonomi kita kekurangan, maka juga kita tidak akan kaget, tidak akan terkejut karena kita sudah terbiasa hidup sederhana. Oleh karenanya Nabi mengingatkan bahwa 3 hal ini akan menyelamatkan manusia dalam kehidupannya. Oleh karenanya wal qasdu fil ghina wal faqri ini sesuai dengan kebutuhan, karena kebutuhan itu ada ukurannya. Beda kalau kita menuruti keinginan, karena keinginan tanpa batas. Oleh karenanya dalam mengatur ekonomi mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, karena keinginan itu tidak akan ada habisnya dan akan menuruti kemauan emosi dan hawa nafsu. Tentu ini akan hancur ekonomi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ammal muhlikatu, adapun hal-hal yang menghancurkan adalah fasyuhun muta'un, kikir yang berlebihan, medit, metitit, artinya untuk dirinya sendiri dia itu pelit, apalagi untuk orang lain. Mengeluarkan untuk kebutuhan dia sendiri, dia itu berpikir 2 kali lipat, karena dia berpikir menghasilkan uang itu sangat sulit, mendapatkan rezeki itu tidak mudah. Oleh karena dia berpikir bagaimana saya harus mengeluarkan uang, maka dia berpikir apalagi untuk orang lain. Ini juga akan menghancurkan dirinya. Ketika ada kegiatan di kampung, ada tarikan, ada sumbangan, dia tidak akan mengeluarkan uang. Tentu dia akan disisihkan dari kehidupan sosial. Oleh karenanya dalam kehidupan bermasyarakat, orang-orang yang memiliki sifat kikir itu akan diasingkan dalam kehidupannya. Wahawa muttabaun, dan yang kedua adalah sifat yang menghancurkan manusia itu adalah mengikuti hawa nafsu. Seperti hawa nafsu ini selalu dikaitkan dengan ketakwaan,
Karena orang yang mengikuti hawa nafsu, maka tentu dia tidak akan pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala dia sendiri, dia sangat binal, dia sangat menuruti kemauannya, dia mengumbar hawa nafsunya karena tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang kenal, maka dia umbar hawa nafsunya itu. Ini tentu akan menghancurkan. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi, orang yang membanggakan dirinya sendiri, orang yang terlalu bangga dengan diri sendiri, baik itu karena faktor fisik, ketampanan, gagah, kecantikan, faktor ekonomi karena dia orang kaya, rezekinya dia lancar, atau faktor ilmu, dia memiliki banyak ilmu sehingga dia membanggakan dirinya sendiri, maka tentu ini akan menjadikan dia hancur. Karena apa? Karena orang memiliki sifat membanggakan diri ini tentu akan meremehkan orang lain, akan menghina orang lain dan merendahkan martabat orang lain. Tentunya dia tidak akan disenangi oleh banyak orang. Dan pada akhirnya ketika sifat inilah yang oleh Rasulullah dipesankan agar dihindari, agar kita tidak hancur binasa di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan apa yang dipesankan oleh Rasulullah ini mampu menjadikan kita orang-orang yang selamat, orang-orang yang dikehendaki oleh Rasulullah bahagia dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafiraz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasarat din wa khdzul man khadalal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayy ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Hadha haluna ya Allah la yakhfa alaik. Allahumma dfa' 'annal ghala wal waba wal bala wal fakhsha wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah
wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wal ikhwanal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.